Baik, selamat pagi peserta didik kelas 10, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Hari ini kita akan belajar pelajaran kewirausahaan produk budidaya tanaman pangan. Materi ini di kelas 10 semester 2. Wirausaha produk budidaya tanaman pangan. Yang dipelajari dalam bab ini untuk semester ini yang pertama adalah perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, proses produksi budidaya tanaman pangan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, tentu kita juga melakukan proses produksi budidaya tanaman pangan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemasaran langsung tanaman pangan. Setelah kita melakukan pemanenan, kita harus melakukan pemasaran. Lalu kita menghitung langsung budidaya tanaman pangan. Kita menghitung berapa keuntungan atau berapa kerugian dengan melihat dari biaya yang kita keluarkan, berapa selama menjadi modal untuk pembudidayaan tanaman pangan. Lalu kita akan menghitung hasil produksi kita untuk dijual, supaya kita bisa menentukan apakah harga produksi ini mahal atau murah. Itu kita bisa prediksi di situ untuk mengambil keuntungan. Yang terakhir, hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Di bab ini juga kita akan pelajari bagaimana hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi selama 1 kali musim tanam, kita mulai mengevaluasi kembali, melihat hasil-hasil apa saja, langkah-langkah apa saja yang kita sudah perbuat dalam budidaya tanaman pangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita mempelajari perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Budidaya adalah suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar besar atau tumbuh dan berkembang atau banyak. Sehingga singkat saja, budidaya berarti kita memperbanyak atau mengembangkan atau menumbuhkan atau membesarkan makhluk hidup, entah hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, ada 2, yaitu tanaman musim dan tanaman tahunan. Apa itu tanaman musiman dan apa itu tanaman pangan tahunan? Kedua tanaman ini sama, tanaman pangan, tapi bisa kita kelompokkan berdasarkan umurnya. Berikut kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah tanaman musiman atau tanaman musim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan, misalnya jagung dan kedelai, atau antara 6-8 bulan, misalnya singkong. Pak Guru akan menjelaskan sedikit tanaman pangan yang dipanen dalam satu minggu dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan. Dari sini kita akan melihat dan kita harus dituntut untuk mempelajari sifat-sifat dari tanaman pangan. Misalnya jagung, ada jagung yang umurnya 3-4 bulan, atau
ada juga yang umurnya 6-8 bulan. Maka dari sini kita bisa melihat kondisi cuaca dan iklim di wilayah kita masing-masing. Jika wilayah kita curah hujannya kurang, maka tentu tanaman jagung yang kita perlu tanam adalah tanaman yang umurnya 3-4 bulan. Hal ini untuk mengurangi resiko gagal panen, karena hujannya tentu tidak mencukupi kalau kita menanam tanaman yang umurnya 6-8 bulan. Jadi dilihat dari umur tanaman ini, kita bisa menentukan di wilayah kita itu cocok tanamnya tanaman pangan yang mana. Kemudian tanaman pangan tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah berproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Pak Guru akan menjelaskan sedikit mengenai tanaman pangan tahunan. Tanaman pangan tahunan adalah tanaman yang telah berproduksi selama lebih dari 2 tahun. Artinya dalam satu kali tanam kita bisa panen lebih dari 1 kali. Berbeda dengan tanaman musiman tadi. Tanaman musiman dipanen 1 kali pada saat ditanam, tetapi tanaman pangan salah satunya adalah kita bisa memanen lebih dari 1 kali dan dalam jangka waktu 2 tahun misalnya. Jadi kalau sukun kita sudah panen, tahun depan bisa panen lagi. Maka dia dikatakan sebagai tanaman pangan tahunan. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Jadi kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji-bijinya sebagai produk hasil budidaya. Jadi misalnya jagung, padi, kedelai. Ini merupakan tanaman yang dipanen adalah hasil produksinya yang dipanen adalah dari biji. Jagung dari biji, padi dari biji, kacang kedelai, kacang hijau itu dari bijinya. Sedangkan umbi-umbian, jadi yang dipanen adalah umbi akar atau umbi batang. Kemudian yang berikut adalah kita melihat contoh tanaman pangan. Contoh-contoh tanaman pangan setelah kita pelajari, Anda bisa sudah mulai menentukan tanaman pangan apa yang Anda praktik membudidayakan di rumah. Bagi peserta didik yang belajarnya daring, Anda bisa praktik sendiri di rumah dengan menanam tanaman pangan. Kita sudah pelajari contohnya, misalnya padi atau jagung. Sedangkan yang belajar tatap muka, Anda bisa praktik bersama Pak Guru di sekolah. Jadi kita lihat yang pertama, contoh tanaman pangan yang pertama adalah kelompok serelia. Di situ ada padi, jagung, dan sorghum. Kacang-kacangan ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Kalau umbi-umbian ada singkong, ubi jalar, dan talas. Maka Anda sudah tahu contoh dari tanaman pangan. Anda sudah mulai menentukan tanaman pangan apa yang Anda gunakan untuk membudidayakan. Dan bisa belajar untuk berwirausaha. Kita lihat sedikit tentang budidaya tanaman pangan. Biasanya berupa biji-biji atau seperti baru dijelaskan tadi. Hasil budidaya
tanaman dapat dimanfaatkan dengan cara langsung dimasak atau dijadikan bahan baku industri. Nah, jadi tanaman pangan bisa langsung setelah dipanen atau setelah berproduksi bisa langsung dimanfaatkan dengan cara langsung dimasak. Misalnya jagung, kemudian singkong, petatas atau ubi jalar. Nah, ini kita langsung mengkonsumsi dengan cara langsung dimasak. Tetapi tanaman pangan juga bisa dijadikan sebagai bahan industri. Misalnya jagung bisa dijadikan sebagai bahan baku industri pembuatan tepung tapioka, atau singkong itu bisa digunakan sebagai bahan baku industri untuk pembuatan kanji, seperti itu. Kemudian Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Keberagaman jenis tanaman yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Bentuk syukur kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan produk pangan yang dihasilkan oleh petani dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus menyadari pula bahwa semua tanaman pangan yang kita konsumsi dijadikan sebagai bahan pangan, itu adalah kita harus menyadari bahwa semua itu pemberian dari Tuhan. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bentuk syukur kita kepada Tuhan itu dapat diwujudkan dengan kita memanfaatkan produk pangan yang dihasilkan oleh petani itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kita harus memanfaatkan secara optimal. Misalnya jagung, atau kita mau membeli membeli bahan-bahan pangan dari petani, kita harus memanfaatkan. Salah satunya adalah ketika kita makan, kita tidak boleh memisahkan makanan-makanan sebagai bentuk syukur kita bahwa kita harus menghargai. Kemudian pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah ini bisa dengan menjadikan sebagai pilihan dalam berwirausaha. Kita melestarikannya dengan cara bisa kita menjadikan sebagai wirausaha atau menjadikan sebagai penghasilan kita. Jadi kita membudidayakan agar dia tidak punah, tetapi juga kita jadikan sebagai sebuah wirausaha atau sebuah menjadi pendapatan kita sehari-hari. Tetapi lebih khususnya di bidang tanaman pangan. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Sekarang guru mau memberikan tugas. Tugasnya, tulislah bahan makanan industri yang bahan dasarnya terbuat dari jagung, padi, sorghum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong, ubi jalar, dan talas. Contohnya seperti ini. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan dasar industri pembuatan tepung tapioka, atau singkong dimanfaatkan sebagai bahan dasar industri pembuatan kanji. Anda buat seperti itu dengan contoh-contoh yang lain. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda bermanfaat. Untuk tugas, Anda bisa mengumpulkan lewat WA atau mengirim kembali ke Google Classroom.